warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska dengan NIM 2311079. Di sini saya ingin membuat video tugas orientasi baru dan inovasi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia. Baiklah, tugasnya yaitu yang pertama, sebutkan 6 kompetensi guru PAI dan jelaskan penjelasan masing-masing kompetensi guru tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan dan menyebutkan 6 dari kompetensi guru PAI. 6 kompetensi guru PAI yaitu meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat profesional, yang kelima spiritual, dan yang terakhir yaitu leadership. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan pengelolaan pembelajaran, dan kompetensi kepribadian yaitu terkait dengan karakter dan akhlak guru. Kompetensi sosial dengan interaksi guru dengan lingkungan. Dan kompetensi profesional yaitu dengan penguasaan materi. Kompetensi spiritual dengan keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir yaitu leadership dengan kemampuan kepemimpinan dan menginspirasi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Ialah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap akseptor didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengembangan akseptor didik. Untuk mengaktualisasikan banyak sekali potensi yang dimilikinya. Jadi, dalam kaitannya dengan guru pendidikan agama Islam ataupun PAI dalam mengajarkan etika melalui perencanaan pembelajaran menyerupai santunan teori serta penilaian yang terselubung dalam acara mencari ilmu, mengajar di kelas baik secara eksklusif maupun tidak langsung. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik yaitu yang pertama, memahami akseptor didik secara mendalam, yang meliputi memahami akseptor didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal didik awal akseptor didik. Yang kedua yaitu pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori, mencari ilmu, dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran, yang meliputi menata latar ataupun setting pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat yaitu merancang dan melakukan penilaian pembelajaran, yang meliputi merancang dan melakukan penilaian ataupun asesmen proses dan hasil mencari ilmu secara berkesinambungan dengan banyak sekali metode. Yang terakhir yaitu mengembangkan akseptor didik untuk mengaktualisasikan banyak sekali potensinya, meliputi memfasilitasi akseptor didik untuk pengembangan banyak sekali potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk membuatkan banyak sekali potensi non-akademik. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan kondisi guru sebagai individu yang mempunyai kepribadian yang mantap sebagai pola seorang pendidik yang berwibawa. Adapun kompetensi kepribadian ini meliputi banyak sekali aspek, yakni mempunyai kepribadian sebagai pendidik yang layak diteladani dan mempunyai sikap serta kemampuan kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dalam mengayomi akseptor didik. Dalam hubungannya dengan kiprah guru PAI, yaitu dalam memperlihatkan bimbingan moral, guru harus mempunyai kepribadian yang sanggup dijadikan teladan oleh siswa di kelas. Dengan kata lain, baiknya kepribadian seorang guru dalam mengajar akan besar lengan berkuasa baik pula bagi siswa yang diajarnya. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kaitannya dengan efek kiprah guru terhadap pembinaan etika merupakan kemampuan guru sebagai ikbab dari suatu kelompok sosial yang bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan akseptor didik.
sesama guru, orang baru tanah, ataupun wali aksep terdidik, serta masyarakat sekitar dalam memberikan pendidikan moral. Adapun aspek dalam kompetensi ini yang pertama meliputi sikap yang terpuji dengan sikap yang kepribadian yang menyenangkan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, memiliki kemampuan menghormati dan menghargai orang lain, khususnya akseptor didik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga yaitu memiliki akhlak yang mulia sesuai agama yang dianut. Yang keempat ada kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi ataupun mata pelajaran yang akan diberikan kepada akseptor didik dengan memakai sistem instruksional dan taktik pembelajaran yang tepat. Kompetensi profesional ini mencakup penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara teoritis dan praktis, memiliki pengetahuan dan pemahaman profesional mengenai perilaku individu dan kelompok dalam masa perkembangan, dan bisa melaksanakannya dalam proses pembelajaran untuk kepentingan akseptor didik termasuk acara bimbingan. Jadi, dalam kaitannya dengan guru pendidikan agama Islam, yaitu merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada akseptor didik dengan memakai sistem instruksional dan taktik pembelajaran yang sempurna dan memperlihatkan pembinaan etika tersebut. Yang kelima yaitu spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok ataupun inti dari kiprah guru agama Islam sebagai kiprah pokok guru pendidikan agama Islam, sehingga dasar ataupun landasan arti pengabdian disematkan di sini menyerupai. Yang pertama yaitu menyadari bahwa pengajaran ialah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Dan yang kedua yaitu meyakini bahwa mengajar ialah rahmat dan amanah. Yang ketiga yaitu meyakini sepenuh hati bahwa mengajar ialah panggilan jiwa dan pengabdian. Yang keempat, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar ialah aktualisasi diri dan kehormatan. Yang terakhir yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar ialah pelayanan sebagai implementasi dari nilai-nilai ketakwaan. Nah, yang terakhir yaitu ada leadership. Kompetensi ini mengharuskan seseorang guru agama mengambil kiprah sebagai pemimpin secara informal. Berdasar kompetensi ini, maka guru agama Islam harus aktif, berwawasan luas, mempunyai percaya diri yang tinggi, dan disertai dengan pertimbangan kedewasaan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam saya menyampaikan jawabannya, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.